Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risya Yunia Nursyahbani dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kultur jaringan. Tugas biologi, langsung saja ke intinya. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri hingga tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang baru kembali dengan sifat yang sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan kultur jaringan. Apa sih tahapan kultur jaringan itu dan ada berapa? Nah, tahapan kultur jaringan, dalam teknik kultur jaringan terdapat beberapa tahapan yang penting dan perlu dilalui. Berikut adalah 7 dan ada 7 yang umumnya terjadi dalam proses kultur jaringan. Nah, yang pertama ada pembuatan media. Tahapan ini melibatkan persiapan media pertumbuhan yang sesuai untuk kultur jaringan. Media agar umumnya terdiri dari nutrisi yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan optimal. Nah, yang kedua ada pemilihan tanaman induk atau explant. Pada tahapan ini, tanaman induk yang akan digunakan sebagai sumber jaringan untuk multiplikasi dipilih dengan cermat. Explant dapat berupa bagian tanaman seperti ujung pucuk, daun, batang, atau akar. Ketiga, ada sterilisasi. Tahapan sterilisasi ini sangat penting untuk mencegah kontaminasi mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Explant yang telah dipilih biasanya direndam dalam larutan pemutih atau disanitasi menggunakan agen sterilisasi lainnya sebelum ditanamkan pada media agar. Keempat, ada multiplikasi. Setelah explant steril, tahapan multiplikasi ini dimulai. Explant tersebut ditempatkan pada media agar yang telah disiapkan, yang mengandung nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Dalam kondisi yang sesuai, explant akan tumbuh dan membentuk kalus atau tunas baru. Yang kelima, ada pengakaran. Setelah tunas baru terbentuk, tahapan pengakaran dimulai. Tunas tersebut dikeluarkan dari media pertumbuhan yang ditanamkan pada media yang mengandung nutrisi untuk merangsang pertumbuhan akar. Yang keenam ada aklimatisasi. Tahapan aklimatisasi melibatkan penyesuaian tanaman yang telah tumbuh secara in vitro di laboratorium dengan kondisi lingkungan luar, yaitu kondisi di luar laboratorium. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada penanaman di lapangan. Setelah tanaman menjadi tahap aklimatisasi dan dianggap cukup kuat, mereka dapat ditanam di lapangan atau di tempat yang sesuai untuk pertumbuhan selanjutnya. Tahapan ini melibatkan pemindahan tanaman dan kondisi laboratorium ke lingkungan luar yang lebih luas, di mana tanaman akan melanjutkan pertumbuhan dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang pertama, ada masalah yang mungkin timbul pada kultur jaringan. Salah satu permasalahan yang paling banyak dijumpai pada kultur jaringan tanaman adalah kontaminasi. Kontaminasi merupakan pencemaran yang disebabkan masuknya unsur lain yang tidak diharapkan. Masalah ini dapat terjadi pada media kultur maupun explant yang digunakan. Yang kedua, ada kelebihan teknik kultur jaringan. Kelebihan kultur jaringan dibandingkan dengan perbanyakan bibit secara konvensional adalah perbanyakan bibit dan dapat dilakukan dengan cepat dan dalam skala banyak. Kontinuitas ketersediaan bibit akan terjaga sepanjang waktu, tanpa harus menunggu musim berbuah. Bibit yang dihasilkan akan sama dengan induknya. Tingkat keseragaman pertumbuhan bibit di lapangan tinggi, hemat biaya, pengiriman atau transportasi, dan bebas hama penyakit. Yang ketiga, ada kekurangan kultur jaringan. Kekurangan kultur jaringan membutuhkan biaya operasional dan fasilitas produksi yang mahal.
membutuhkan tenaga kerja yang khusus dan terampil, dan harga bibit kultur jaringan lebih mahal. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Ternak-ternak si ikan teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, kuakhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.